Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Dwi Nur Laila dengan NPM 175. Di sini saya akan membacakan hasil resume pada hari Senin untuk mata kuliah evaluasi proses dan hasil pembelajaran dosen pengaku Bapak Arman. Yang pertama yaitu ada pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat alternatif keputusan ataupun alternatif kebutuhan. Terus ada perbedaan pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi. Untuk pengukuran itu, pengukuran adalah mengklasifikasikan atau mengangkakan, atau lebih tepatnya yaitu penetapan ukuran terhadap suatu gejala. Pengukuran itu bersifat kuantitatif, yaitu tadi sendiri yang sudah saya sebutkan bahwa berupa angka. Selanjutnya yaitu ada penilaian. Penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan metode yang digunakan pada hasil pengukuran. Biasanya penilaian itu bersifat kualitatif, yaitu menjabarkan suatu gejala dari hasil pengukuran pada sebelumnya. Semisal sangat baik, cukup baik, dan cukup. Terus yang selanjutnya itu ada evaluasi. Evaluasi yaitu proses untuk merencanakan. Sedangkan evaluasi itu sendiri yaitu suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria, ataupun tindakan dalam pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya ada prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip-prinsip evaluasi itu pada umumnya berpegang teguh pada 3 prinsip ini. Yang pertama ada prinsip keseluruhan. Prinsip ini dikenal dengan prinsip komprehensif, di mana prinsip ini itu harus dilakukan secara seutuhnya, tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah, karena pada prinsip ini harus dilakukan secara utuh, karena agar proses pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik sehingga hasil dari pembelajaran itu dapat tercapai. Yang selanjutnya ada prinsip berkesinambungan. Prinsip ini disebut dengan prinsip kontinuitas, di mana prinsip ini itu harus dilakukan secara terus-menerus, sambung menyambung dari waktu ke waktu. Prinsip ini harus dilakukan secara terjadwal dan teratur agar dapat memudahkan evaluator untuk mengetahui potensi ataupun kemajuan dari peserta didik itu sendiri. Yang ketiga ada prinsip objektivitas, di mana evaluasi itu dapat dinyatakan evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang bersifat subjektif. Setelah itu ada prinsip evaluasi yang lainnya, yaitu ada prinsip edukasi, di mana evaluasi itu harus bersifat mendidik dan juga dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk lebih baik ke depannya. Yang kedua itu ada prinsip adil. Adil itu tidak memilih-milih kepada siapa harus dievaluasi. Semua siswa wajib untuk dievaluasi agar dapat mendidik siswa. Yang ketiga ada prinsip akuntabel, bahwa evaluasi itu dapat dipertanggungjawabkan penilaiannya. Yang keempat ada prinsip valid, sesuai, benar, bahwa evaluasi yang dilakukan itu harus sesuai dan benar-benar dengan kenyataan atau keadaan siswa yang dievaluasi. Yang kelima ada reliable, dapat dipercaya, bahwa evaluasi itu dilakukan dengan hasil yang dapat dipercaya. Yang keenam ada relevan,
sesuai dengan apa yang selanjutnya ada prinsip relevan sesuai dengan apa yang akan diukur. Selanjutnya ada representatif, mewakili apa yang akan diukur. Terus ada prinsip diskriminatif, membeda-bedakan hasilnya, bahwa siswa A dan B proses evaluasinya itu tidak mungkin sama, maka hasil dari evaluasi itu dapat dibeda-bedakan. Terus spesifik, yaitu jelas apa yang dituju, jelas apa yang akan dievaluasi. Yang terakhir itu ada prinsip proporsional, sesuai dengan porsinya. Sekian hasil resume yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.